Monumen kapsul waktu dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar dan menjadi ikon baru di timur Indonesia. Monumen kapsul waktu berisikan impian anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan nantinya bakal dibuka kembali 70 tahun berikutnya atau tahun 2085. Kapsul waktu tersebut dibawa secara estafet melalui dari Aceh ke seluruh provinsi dan berakhir di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Ini pembangunan kapsul waktu berasal dari Presiden Joko Widodo pada HUT ke-70 kemerdekaan Indonesia tahun 2015. Lokasi monumen kapsul berada di depan kantor Bupati Merauke dan dekat Bandar Udara Mopa Lama, sehingga akan menjadi landmark baru Kabupaten Merauke yang dapat dilihat saat pesawat mendarat. Shalom, kami dari kelompok 5 akan menampilkan bagaimana cara menampilkan kontras warna. Yang pertama, ini codingan untuk menampilkan gambar. Ini codingannya, lalu ini output codingannya. Lalu di sini ada codingan untuk memanggil image resolution. Ini codingannya dan ini image resolutionnya. Lanjut di sini ada codingan untuk mendapatkan value pixel. Fungsi dari codingan ini adalah untuk membaca gambar dan mengekstrak nilai pixelnya. Lalu lanjut di sini ada codingan untuk mengubah ruang warna. Lalu ini codingan untuk membaca gambar. Ini coding untuk mengkonversi ke HSF. Dan di sini HSP. Dan ini adalah codingan untuk mengkonversi balik ke RGB. Dan ini adalah untuk menunjukkan kedua fiturnya. Lalu di sini adalah hasil dari outputnya. Nah, berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut, yaitu RGB ke XYZ dan sebaliknya. Di sini untuk memanggil gambar, ini codingan buat mengkonversi to XYZ. Sini mengonvert back to RGB dari image tersebut. Ini untuk fitur untuk kedua foto, dan ini outputnya. Ini output image XYZ, dan ini udah dikonvert back to RGB. Kita ke selanjutnya, yaitu codingan tentang RGB ke LAB. Nah, di sini image-nya dikonversi ke LAB, dan ini kembali ke RGB, dan ini outputnya. Ini output ke convert ke LAB, sedangkan yang ini convert back to RGB inputnya. Nah, kita selanjutnya ke codingan buat ke RGB ke YUV, dan sini konversinya, ini back to RGB nya, dan ini outputnya. Ini output buat YUV, dan yang ini output untuk kembali ke RGB-nya. Selanjutnya di sini codingan buat RGB ke YIK. Di sini codingannya, ini convert ke YIK, dan ini convert back to RGB. Ini outputnya, ini YIK buat outputnya, dan ini convert back to RGB-nya. Nah, kita masuk yang terakhir, yaitu RGB ke YPBPR. Di sini convert buat ke YPBPR, dan di sini codingan buat kembali ke RGB. Ini outputnya, dan ini output buat back to RGB. Program selanjutnya yang akan kami buat yaitu melakukan equalisasi histogram. Yang pertama, kita akan import package. Guna dari import package adalah untuk langkah awal melanjutkan ke program selanjutnya. Kemudian kita melakukan read image. Read image ini bertujuan agar hasil kita atau gambar yang kita unggah bisa dilihat atau dimunculkan. Kemudian di sini ada
equalis histogram di sini berguna untuk membuat gambar, memunculkan gambar yang ingin dikeluarkan menggunakan warna grey. Nah, kemudian ini hasilnya. Ini merupakan gambar pertama atau gambar yang original, dan ini adalah gambar yang telah di-convert dengan histogram, equalizer, dan equalizer image. Selanjutnya kita masuk menghitung gradien dan tepi. Yang pertama, import package. Di dalam ini ada program yang berguna untuk bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Program ini dibutuhkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian ada read image. Read image juga digunakan untuk memunculkan gambar. Kemudian ada check if the image was loaded correctly. Di situ akan ada print error image code not be load. Lalu apply Gaussian blur. Apply Gaussian blur di sini kita bisa mengatur tingkat blurnya, tingkat blur dari suatu gambar. Kemudian convert image to grayscale. Di sini kita bisa mengconvert gambarnya ke blur, ke grayscale. Lalu di sini ada appliable method to the grayscale image. Di sini ada di sini ada rumus-rumusnya jika ingin digunakan, dan ini hasil dari Sobel edge detection. Ya. Baik, untuk program selanjutnya kita masuk untuk dalam menghaluskan gambar. Yang pertama kita import dulu, kemudian kita masukkan gambar atau buat program baca gambar. Kemudian kita cek apakah gambar dimut dengan benar. Sini. Lalu di sini ada jenis elemen strukturalnya. Kemudian di sini ada untuk mendapatkan elemen struktural untuk dilasinya. Di sini ada contohnya. Lalu aplikasi dilasi pada gambar. Kemudian konversi dari BGR ke RGB untuk tampilan Matplotlib. Sini. Kemudian kita akan diminta untuk menampilkan gambar asli, hasil dilasi, dan hasil erosi. Kemudian di sini ada masukan untuk gambar asli, programnya seperti ini, dan untuk gambar dilasi, programnya seperti ini. Nah, dan kemudian ini hasil dari program. Ini adalah original image-nya. Ini dilation with mode rect. Lalu kemudian ini dilation with mode cross, dan ini dilation with mode ellipse. Lanjut program selanjutnya yaitu menggabungkan dua gambar. Seperti awalnya kita menggunakan program import ini untuk bisa melanjutkan program selanjutnya. Kemudian kita read image untuk menampilkan gambar. Kemudian kita cek apakah sudah sukses untuk programnya. Sini. Kemudian ini ada rumus untuk define alpha dan beta. Di sini kita pakai 0.30 dan beta. Untuk alpha kita pakai 0.30 dan beta 0.70. Kemudian kita blend image in BGR format. Nah, ini final image-nya. Kemudian kita convert blend image to RGB for correct display with Matplotlib. Kemudian ini programnya. Dan ini hasilnya. Di sini ada dua gambar yang tergabung ya. Dari dekat akan terlihat jelas. Nah, ini hasil outputnya.
Kemudian yang selanjutnya mengubah gambar, dilasi, dan erosi. Yang pertama kita memasukkan import, dan ini juga untuk menambahkan gambar. Dan ini untuk melihat apakah programnya sudah benar untuk mengoleksi. Ini definisi erosion types di sini. Ini define dan save the erosion templates. Kemudian apply the erosion template to the image and save in different variable. Kemudian define dilation size. Lalu ada these types are already defined above, using them. Store the dilation templates. Ini. Kemudian apply dilation to the image. Convert image from BGR to RGB for correct display with matplotlib. Dan sini masih banyak programnya lagi. Kalian bisa mengikuti saja program yang telah dibuat. Lalu maka hasilnya akan muncul seperti ini. Akan ada 6 gambar. Yang pertama gambar original, yang kedua erosion with morph rect, yang ketiga erosion with morph cross, yang keempat erosion with morph ellipse, yang kelima dilation with morph rect, yang keenam dan yang terakhir dilation with morph cross. Jadi keenam gambar ini memiliki gambar yang berbeda-beda sesuai dengan namanya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata saat menjelaskan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.